Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para MTSN 5 Majalengka yang saya hormati beserta para guru-guru dan staf TU, kemudian para pengurus dan para pengajar Asrama Tahfidz Ar-Rahman MTSN 5 Majalengka yang saya hormati juga dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada santri dan santriwati Asrama Tahfidz Ar-Rahman yang hadir bersama kita di sore hari ini dalam acara ngarit. Itulah. Jadi ngarit ini adalah memang program di bulan Ramadan, khususnya di Asrama Tahfidz Ar-Rahman di MTSN 5 Majalengka, yang biasanya tuh kita seperti biasa yaitu setoran ya. Setoran Al-Quran, hafalan Al-Quran dan sebagainya pada sore hari. Nah, sambil ngaji, sambil ngabuk. Untuk kali ini spesial karena sekarang sudah tanggal 14 Ramadan dan 15, 16, 2 hari lagi kita akan melaksanakan peringatan Nuzul Quran. Ya. Seperti Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran, al-ayah. Jadi untuk memperingati Al-Quran itu, untuk memperingati Ramadan sebagai bulan Al-Quran, maka kita memperingati Nuzul Quran. Ya, nanti insya Allah akan dilaksanakan pada malam Jumat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya di sini santri Asrama Tahfidz Ar-Rahman. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau memaparkan atau apa ya bahasanya, 3 hal. Pertama, kenapa? Ada pertanyaan, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Itu ya. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Pertama yaitu kenapa harus kita belajar dulu ya. Kenapa kita harus belajar? Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang selanjutnya, yang ketiga itu kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Belajar, kemudian membaca, kemudian Kemudian yang terakhir ini, kenapa kita harus menjaga Al-Quran? Itu ya. Jadi ada 4 pokok. Di sini yang pertama adalah belajar, membaca, kemudian menghafal dan menjaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asrama Tahfidz Ar-Rahman, sini MTSN 5 Majalengka, adalah sebuah asrama yang di dalamnya fokusnya yaitu mencetak generasi-generasi Quran. Itu generasi-generasi yang mampu fasih membaca Al-Quran, yang mampu fasih membaca Al-Quran secara tajwid, makhraj dan sebagainya. Kemudian ketika sudah fasih membaca, maka akan diarahkan untuk menghafal. Begitu. Ini Bapak membawa kita Riyadhus Shalihin. Jadi banyak hadis-hadis sahih yang memang sering kita dengar, tapi memang kita tidak pernah tahu siapa sanadnya sebenarnya. Ya. Tadi satu pertanyaan yang pertama, ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa kita harus belajar Al-Quran. Di kitab ini jelaskan bahwa
Ya, ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW. Jadi diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan khalifah keberapa? 3. Muraki sok ayat kan. Al-Khalifatu Talib. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, khairukum ma ta'allamal Qur'an wa 'allama. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi dari Sayyidina Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, pasti ini hadis yang sahih ya. Jadi jawaban pertama ini sudah terjawab. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Maaf. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena di sini Rasulullah berkata, khairukum ma ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baiknya kamu atau khairukum sebaik-baiknya kalian, gitu ya, kata Rasul di jamak. Man ta'allamal Qur'an adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ari bisa jeung henteu nama eta mah proses. Ai apal jeung henteu nama tereh jeung henteu ngapalkeun mah eta mah proses. Nu penting mah urang daek diajar. Henteu ngan saukur di asrama ieu. Oke, semisal di pengajian lain bisa, di rumah bisa. Tapi syaratnya belajar Al-Quran itu harus muwajjah. Ya. Berhadap-hadapan dengan gurunya. Itu syaratnya. Kenapa? Karena kadang standar kebenaran yang kita miliki itu tidak sesuai dengan standar kebenaran yang dimiliki oleh guru kita. Contoh, Azhar atau Diki mengucapkan sya, ya. Itu kan contoh kita belajar makhorijul, terus kita mengucapkan sya. Mus asa pang benerna eta ngucapkeun sya. Tapi cek guruna semisal, oh ieu teh lepat, kurang kandel, semisal kurang tafhim sya'na. Atau ngucapkeun rohna kurang ipis. Itu walaupun cek kurang ngerasa bener, tapi standar kebenaran guru anu geus dibenerkeun ku guruna anu tos dibenerkeun ku guruna kapungkur eta teh can bener, berarti urang masih kene salah. Itu. Tika lamun urang belajar sepihak, lamun urang belajar ngan sabelah, ngan ningalikeun unggul tanpa urang dibenerkeun, maka engkena bisi aya kasalahan anu fatal. Urang nurutan akhirna contoh dina non YouTube ya. YouTube lamun semisal stream, lamun semisal video call mah kan bisa kene lah dibenerkeun ya. Tapi lamun urang nurutan mah cek urang ngarasa bener, tapi ketika hal tersebut memang kurang kan urang teu apal eta teh bener tah henteu. Atas mengerti? Itu ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Ini banyak sekali dan memang hadis sahih sareng untuk para penghafal Al-Quran, untuk orang yang suka membaca Al-Quran, ini adalah sebagai janji ya, janji Allah. Bukan janji, tapi keur ngabubunglah hate nya hadisna. Teu naon ya hadisna. Ini ya, Nabi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini adalah hadis yang sering digunakan dan memang sering kita dengar bahwa orang yang membaca Al-Quran, lebih jauhnya menghafal Al-Quran, itu nanti Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang menghafal, orang yang membacanya. Lebih jauh ada para ulama mengatakan hafid dan hafidhah itu bisa mensyafaati keluarganya. Amin ya rabbal
Semoga kita menjadi hafidun pelan. Yes. Kemudian ada lagi yang sebagai perumpamaan atau analogi. Rasulullah mengatakan di sini dari Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah mathalal mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalu al-putrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu ibaratnya seperti buah jeruk. Apa? Buah apa? Jeruk ya. Apal jeruk? Apal ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi sengitna halus ya. Rasana oge halus. Ngeunah lezut ya, lezat. Jadi sengit buah anu sengit jeruk kan lamun orang ke pasar 1 meter 2 meter geus kambe. Oh yes jeruk ya, seger itunya. Riwa thayyibun wa ta'muha thayyibun. Itu adalah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamroh la rihalaha wa ta'muha hulwun. Jadi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kurma, tidak mempunyai wangi. Kurma ya sengitan teh aya ya. Nah, tapi rasana amis. Gitu ya. Itu perumpamaan yang kedua. Kemudian perumpamaan yang ketiga, mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Nah, begitu. Kemudian perumpamaan orang munafik. Nah, orang munafik ini kan tadi orang mukmin ya. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti bunga berbau harum tapi rasanya pahit. Gitu ya, rasanya pahit. Wa ta'muha murrun, pahit. Dan perumpamaan yang keempat, ya nu paling parah tinu pang parahna gitu ya. Nya henteu iman, nya henteu maca Al-Qur'an gitu. Mending tadi henteu maca Al-Qur'an tapi boga keimanan dina hate, gitu kan. Matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Alhamdulillah ya. Jadi yang terakhir, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu adalah seperti buah hamdalah. Wallahu alam kaos kumaha buah hamdalah meureun ayeuna di Arabnya. Gitu. Yaitu tidak berbau dan rasanya apa? Ya. Mudah-mudahan kita termasuk perumpamaan yang pertama ya. Tadi apa? Seperti buah apa tadi? Buah jeruk. Wanginya bagus atau sengit gitunya. Ameuna sengit. Rasana oke. Amis. Manya rasa sengit. Rasana oke amis. Nah, orang tinggal milih. Yang mana? Yang nu iman. Maca Quran atau iman. Baca Quran, munafik. Munafik ya. Orang munafik itu adalah bisa dikatakan bahwa mereka tahu tentang hukum agama Islam tapi tidak dilaksanakan. Contoh orang munafik, dan bahkan lebih-lebih dari itu mereka ya salah satunya itu cirinya. Mereka berbohong kepada dirinya sendiri. Contoh kutiba alaikumusya, mereka tahu dalilnya, mereka tahu sholat wajib tapi sholatnya henteu. Itu munafik. Jadi berbohong pada minimal itu cara saja berbohong. Itu. Ya itu. Pertanyaan kedua terus kejawabnya. Jadi kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus kemudian menghafal dan menjaga. Menghafal dan menjaga ini adalah hal yang berbeda. Kenapa kita harus menghafal? Ya, karena di generasi Z, generasi milenial sekarang ini para penghafal Quran itu mulai sangat kurang ya. Mulai sangat kurang. Jadi Bapak pribadi di sini bersyukur dan lembaga bersyukur
Dan MTSN 5 sudah memberikan sebuah fasilitas asrama tahfidz dan alhamdulillah kemaslahatannya menurut kita, menurut kami di sini sangat-sangat banyak seperti itu ya. Jadi mencetak para generasi Qurani, itu. Mencetak insan-insan yang dekat dengan Quran. Minimal lah tuh ngadenge unggal poe gitunya. Walaupun memang kadang orang dicarikan deh, data apal teh gitunya. Dah salah teh. Tapi itu adalah sebuah bentuk nges dicarikan tapi orang kekeh ngapalkeun ayat eta. Eta sebuah bentuk kesungguh-sungguhan, ketidakputusasaan. Tidak putus asa. Jadi kita dilatih untuk tidak gampang putus asa. Itu adalah kenapa kita harus menghafal, karena banyak sekali manfaatnya menghafal Al-Quran. Banyak sekali. Tapi ketika kita sudah hafal, Rasulullah SAW memperingatkan di sini. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la huwa asyaddu taluffatan minal ibili fuquliha. Jadi dari Abi Musa radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ambillah, ta'ahadu, atau hafalkanlah, ya, jagalah, bisa ya, berbagai makna, hadzal Quran, fawalladzi nafsu Muhammadin biadi, maka demi zat yang menjaga dirinya Muhammad, bersumpah dengan diri sendiri, kayak Nabi Muhammad ya, lahuwa asyaddu talaffutan minal ibil fi uquliha. Jadi Quran lebih cepat terlepasnya daripada unta yang lepas dari tali ikatannya. Ya. Jadi ketika sudah menghafal, Bapak titip. Yang keempat tadi, jagalah hafalan tersebut. Karena Al-Quran itu secara mana, bahwa secara orang ngapalkeun lagi sok tereh poho na. Sok tereh poho komo, lamun semisal orang pesantren mah hafid dan hafido itu harus menjaga akhlak, harus menjaga menjauhkan dari karena ketika kita melakukan hal-hal tersebut, itu adalah hal-hal yang bisa melupakan kita terhadap Al-Quran. Tentunya. Jadi bagi orang loba kapang palerkeun ku hal-hal anu lain anu teu bener, engke urang beki poho kana. Ya. Gitu ya, karena Rasul mengibaratkan bahwa asyaddu talaffutan minal ibili fi uquliha. Jadi lepasnya Al-Quran itu lebih cepat larinya seperti unta yang lepas dari talinya. Jadi ngabecir itunya. Ngabecir itu lompat onta nu lepas tina talina teh ngabecir. Itunya. Namun Al-Quran hafalan Al-Quran teu dijaga, teu ngaderes. Makan kan lamun tas hafal juz amma kan ku ustad dia di orang tikror itunya. Aya deresan, aya hanca deresan, aya hanca setoran. Itunya. Karena urang atuh hese-hese karena tadi nya. Urang apal fadilana. Urang apal salah sahiji eta loba keneh itunya. Eta loba keneh. Bahkan satu huruf kita membaca Al-Quran kemudian dihafalkan itu mempunyai satu pahala. Rasulullah berkata, bukan alif lam mim satu huruf itu, tapi a itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim juga satu huruf. Sok ayanu arek ngitung Quran juz hiji we sabar huruf. Mang 100 ribu. 5.000 gitu, 500.000. Berarti eta huruf teh lamun dibaca kurang teh jadi pahala gitunya. Siap menghafal Al-Quran? Siap resep karena diajar Al-Quran? Siap resep karena maca Al-Quran? Siap ngapalkeun sareng ngajaga karena hafalan Al-Quran? Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan orang di khususnya santriwan santriwati asrama tahfidz di Pasihan diberikan kekuatan untuk menghafal, diberikan istiqomah. Orang ngadua di samping orang namina ikhtiar, tapi orang oge kudu ngadoa. Ya ngadoa kumaha carana supaya orang teh henteu gampang hayang balik gitu kan, henteu gampang kapang palerkeun ku hal-hal anu memang henteu samestina gitu ya. Ya Allah dina doa istaqim istiqomahkeun abdi di pesantren gitu kan, istiqomah gitunya. Kumaha we carana tujuanna hiji ngapalkeun Al-Qur'an. Mudah-mudahan sanunya gitu kan, urang bisa nyafaatan diri sorang, urang bisa Quran bisa nyafaatan urang gitu kan, fu apalna ku resep macana Quran bisa nyafaatan engke di poe kiamah oge jauhna bisa nyafaatan keluar ting. Mudah-mudahan urang kaasup itunya, mudah-mudahan urang kaasup umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngajaga, anu ngalestarikeun, anu ngamalkeun kana mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta Al-Qur'an. Kinten itu saja di kesempatan yang spesial ini sore ini masih dalam acara apa tadi? Ngarit Ngaji Ngabuburit. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin kita sambung lagi di lain waktu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.